Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Toto Suwondo, dalam mengenal statistik dan probabilitas. Kakak-kakak, apa kabar? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi sampling. Kita mulai dari random variable atau berubah acak. Apa itu random variable? Adalah fungsi yang memetakan setiap anggota dari ruang sampel ke bilangan real. Random variable biasanya dinyatakan dengan huruf kapital, misalnya X, Y, atau Z. Nilai yang mungkin dari variabel random dinotasikan dengan huruf kecil. Misalnya X, Y, atau Z dengan huruf kecil ya. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini. Misalnya ini adalah ruang sampel, ya. Kemudian di sini ada bilangan real. Maka random variable ini memetakan setiap anggota dari ruang sampel ke bilangan real. Ya, kita simpulkan X, ya, S dipetakan ke N. Sebagai contoh misalnya kita melakukan percobaan dengan melempar 2 koin. Dan variabel random P menyatakan banyaknya gambar yang muncul pada pelemparan 2 koin. Ini variabel randomnya ya. Nah, kemudian ini digambarkan ya ruang sampelnya. Karena ada 2 koin, maka kemungkinannya adalah yang muncul apa? Muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, kemudian bilangan real yang mungkin apa? Ya, kalau menyatakan banyaknya gambar. Jadi, mungkin tidak muncul, mungkin 1, atau mungkin 2. Nah, pada ketika muncul angka-angka, berarti dia dipetakan ke 0, karena berarti gambarnya tidak muncul. Kalau angka gambar dan gambar angka, maka dipetakan ke 1, karena munculnya gambar 1. Dan jika munculnya gambar-gambar, maka dipetakan ke 2. Contoh variabel random pada beberapa percobaan. Misalnya ini percobaan, variabel randomnya ini. Jika percobaannya melempar 2 dadu, maka variabel randomnya bisa kita buat X adalah munculnya angka genap. Misalnya mengambil 3 bola dari 10 bola warna, ini percobaannya, maka variabel randomnya bisa kita buat Y adalah munculnya bola yang warnanya sama. Misalnya pada pengelasan dengan variabel arus dan kecepatan las yang berbeda, maka variabel random yang muncul adalah misalnya Z sama dengan kekuatan sambungan las yang memenuhi syarat. Nah, variabel random ini ada 2. Yang pertama adalah variabel random discrete, yang kedua adalah variabel random continue. Nah, maka jika variabel randomnya discrete, maka ruang sampelnya juga discrete. Jika variabel random continue, maka ruang sampelnya juga continue. Berikutnya kita akan mengenal yang namanya distribusi Bernoulli. Kita mulai dari karakteristik percobaan Bernoulli, yaitu percobaan yang muncul satu dari 2 kemungkinan hasil yang mutually eksklusif. Maksudnya apa ini? Jadi percobaan yang mutually eksklusif hanya ada 2 kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Ya.
Tidak ada kemungkinan yang lain, misalnya setengah sukses atau setengah gagal. Tidak. Nah, hasil percobaan ini exhaustive. Artinya apa? Tidak ada kemungkinan hasil lain. Jadi hanya sukses atau gagal. Nah, jika probabilitas sukses sama dengan P dan probabilitas fail atau gagal sama dengan Q, maka dituliskan begini, PS sama dengan P dan probabilitas F sama dengan Q, maka P ditambah Q sama dengan 1. Nah, kita akan lihat pada percobaan Bernoulli. Ya. Jika S, maka Y sama dengan 1. Jika F, maka Y sama dengan 0. Nah, distribusi probabilitas Bernoulli dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan P pangkat Y, Q pangkat 1 minus Y. Y sama dengan 1 atau 0. Dengan P adalah probabilitas sukses, dan Q sama dengan 1 min P adalah probabilitas gagal. Rataan variabel random Bernoulli, mu sama dengan P, dan variansi variabel Bernoulli, sigma kuadrat sama dengan P kali Q. Kemudian distribusi probabilitas binomial. Jika banyaknya percobaan sama dengan N, probabilitas sukses dalam percobaan tunggal adalah P, probabilitas gagal dalam percobaan tunggal adalah Q, atau Q sama dengan 1 min P. Nah, ini probabilitas sukses P, probabilitas gagal Q, ini sama dengan percobaan Bernoulli tadi ya. Kemudian jika banyaknya sukses dalam N percobaan adalah Y, maka distribusi probabilitas binomial dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan CNY PY Q1 min Y. CNY ini dibaca kombinasi NY gitu ya. Nah, dengan rataan variabel random binomial mu sama dengan P, variansi variabel random binomial sigma kuadrat sama dengan PQ. Jadi dari ini kita bisa lihat bahwa distribusi probabilitas binomial adalah distribusi dari N kali percobaan Bernoulli. Berikutnya ada distribusi Poisson. Karakteristik variabel random Poisson, pertama, percobaan terdiri dari menghitung banyaknya Y yang terjadi dari suatu kejadian khusus yang terjadi selama suatu unit waktu tertentu, atau dalam suatu area atau volume tertentu, atau berat, jarak, atau sembarang unit pengukuran. Kedua, probabilitas bahwa suatu kejadian terjadi dalam suatu unit pengukuran tertentu adalah sama untuk seluruh unit. Jadi semua kejadian memiliki probabilitas yang sama. Ya. Yang ketiga, rataan atau harapan banyaknya kejadian dalam setiap percobaan akan dinotasikan dengan huruf Yunani lambda. Banyaknya kejadian yang terjadi dalam satu pengukuran independen terhadap banyaknya yang terjadi dalam unit-unit lain. Nah, distribusi Poissonnya seperti apa? Ya. Jika rata-rata banyaknya kejadian selama waktu atau pada area tertentu sama dengan lambda, maka
distribusi probabilitas Poisson dinyatakan sebagai berikut. PY lambda Y pangkat lambda pangkat Y pangkat minus lambda dibagi Y faktorial. Dengan tataan variabel random Poisson, mu sama dengan lambda. Kemudian variansi variabel random Poisson sigma kuadrat sama dengan lambda. Sekarang distribusi normal. Peristiwa alamiah memiliki min dan modus yang berada di titik tengah median. Distribusi frekuensi dapat digambarkan dengan histogram atau sebagai variabel random diskrit. Gambarnya sebagai berikut. Ya. Ini gambar histogram, min dan modusnya, min dan mediannya sama di tengah ya. Nah, jika puncak-puncak tersebut dihubungkan dengan suatu kurva, maka akan diperoleh kurva berbentuk beres seperti ini. Frekuensi dinyatakan sebagai luasan area di bawah kurva. Jadi luas kurva ya. Nah, berikutnya nanti di distribusi normal ini kita akan bahas tersendiri ya secara khusus. Demikian pembahasan kita tentang distribusi variabel random sampling ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi